Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Stiana Azhari, NIM K4519073 dari Prodi Pendidikan IPA FKIP UNS. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat daun kelor untuk meningkatkan sistem imun. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakangnya adalah Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki banyak aneka ragaman tanaman. Kemudian salah satu jenis tanamannya yaitu Moringa oleifera atau biasa disebut kelor. Tanaman kelor itu biasanya identik dengan hal gaib. Nah, biasanya untuk mengusir jin atau makhluk halus. Tapi di sini kita memanfaatkan daun kelor untuk meningkatkan sistem imun karena kandungannya sangat banyak dan bermanfaat bagi tubuh. Apalagi di tengah kondisi yang seperti ini, banyak pandemi virus corona itu, jadi sistem imun kita harus meningkat. Salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi daun kelor. Untuk daun kelor adalah tanaman yang menurut sejarahnya itu berasal dari kawasan sekitar Himalaya dan India, kemudian menyebar ke kawasan sekitar hingga ke benua Afrika dan Asia Barat. Ciri-cirinya yaitu daunnya majemuk, bertangkai panjang, bersusun berseling, beranak daun gasal, helai daun sangat muda berwarna hijau muda, setelah dewasa hijau tua. Bentuk helai daun bulat telur, panjang 1-2 cm, lebar 1-2 cm, tipis, lemas, ujung dan pangkal daun tepi rata, susunan bertulang menyirip, permukaan atas dan bawah. Bangun daunnya berbentuk bulat dan bundar, seperti pada gambar di atas. Kemudian ada sistem imun. Nah, pengertian untuk sistem imun yaitu sistem imun adalah semua mekanisme yang digunakan tubuh untuk mempertahankan keutuhan tubuh sebagai perlindungan terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup, menurut Nursida 2016. Nah, untuk mengetahui kandungan apa saja yang ada di dalam daun kelor, menurut jurnal yang saya baca itu ada beberapa langkah yang dilakukan dan hasilnya seperti atas. Yang pertama, hasil uji fitokimia pada daun kelor. Nah, berdasarkan penelitian identifikasi senyawa kimia ekstrak etanol daun kelor atau Moringa oleifera di Bali oleh Iwayan dan kawan-kawan 2016, hasil uji fitokimia pada daun kelor menunjukkan adanya kandungan senyawa alkaloid, flavonoid, fenolat, triterpenoid atau steroid, dan tanin, namun tidak mengandung saponin. Yang berikutnya, hasil pengukuran indeks massa tubuh sebelum dan sudah perlakuan diberi daun kelor. Berdasarkan penelitian peningkatan status gizi balita melalui pemberian daun kelor oleh Tri dan kawan-kawan 2018, pemberian intervensi daun kelor tampak memberikan nilai yang positif terhadap kenaikan indeks massa tubuh atau IMT. Hal ini dibuktikan adanya perbedaan secara statistik yang bermakna IMT balita antara sebelum dan sesudah diberikan tambahan serbuk daun kelor pada makanan pendamping ASI. Berdasarkan penelitian, daun kelor ternyata mengandung banyak zat gizi yang penting bagi tubuh kembang anak seperti vitamin A, protein, dan kalsium. Kandungan ekstrak daun kelor lebih tinggi daripada daun kelor basah, menurut NAM 2009. Dan ada penelitian selanjutnya, yaitu berdasarkan penelitian potensi aktivitas antioksidan daun kelor atau Moringa oleifera dalam mencegah kanker oleh Dina Amalia Kusmardika 2020. Kandungan gizi yang baik dalam daun Moringa oleifera adalah antioksidan dan potasium yang bermanfaat untuk mengobati kanker. Antioksidan akan bermanfaat dalam menghalangi perkembangan sel-sel kanker.
Sedangkan potasium berfungsi untuk mendegradasi sel-sel kanker itu sendiri. Selain itu, asam amino yang terkandung dalam Moringa oleifera dapat meningkatkan sistem kerja imun. Menurut Kumar 2010. Kemudian, tingginya konsentrasi antioksidan dalam Moringa oleifera dapat digunakan pada pasien dengan kondisi peradangan, termasuk kanker, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Menurut Toripah et al. 2014. Kemudian, beta-karoten yang ditemukan dalam Moringa oleifera juga telah terbukti bertindak sebagai antioksidan. Kombinasi dari banyak kandungan antioksidan yang ditemukan dalam daun Moringa oleifera terbukti lebih efektif daripada antioksidan tunggal karena mekanisme sinergis dan peningkatan mekanisme cascade antioksidan. Menurut Berawi et al. 2019. Kemudian kesimpulannya, daun kelor memiliki kandungan senyawa alkaloid di mana senyawa ini berfungsi untuk stimulan sistem saraf, obat batuk, obat tetes mata, dan sebagainya. Daun kelor juga mengandung flavonoid, berfungsi untuk antibiotik dalam tubuh, stimulan pada jantung, dan sebagai hepatoprotektor. Masih banyak manfaatnya, seperti di atas. Selanjutnya, peran daun kelor dalam sistem imun yaitu yang pertama ada antioksidan. Antioksidan yang ada di daun kelor ini menghentikan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita, baik yang berasal dari sisa metabolisme atau dari luar seperti asap rokok, polusi udara, dan sebagainya. Antioksidan akan bermanfaat dalam menghalangi perkembangan sel-sel kanker. Selain itu, ada antibiotik yang menjaga daya tahan tubuh. Antibiotik ini bekerja dengan mengaktifkan sel darah putih untuk melawan penyakit yang masuk. Nah, itulah manfaat daun kelor. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.